Barcelona dikabarkan menerima tawaran besar dari Bayern Munchen untuk gelandang mereka Dani Olmo. Menurut laporan Visages, nilai tawaran itu mencapai 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Diketahui jika Bayern Munchen sudah lama memantau Dani Olmo dan terkesan dengan kemampuan serta fleksibilitasnya di lini serang. Mereka juga yakin Olmo bisa cepat beradaptasi karena pernah bermain di Bundesliga bersama RB Leipzig. Sementara bagi Barcelona, tawaran ini sangat besar dan bisa mempengaruhi rencana transfer klub. Namun negosiasi diperkirakan tidak akan mudah. Sumber dalam klub menyebutkan jika Barcelona akan mempertimbangkan penjualan pemain di musim panas 2026 untuk menyeimbangkan keuangan dan memperkuat lini serang. Nama Olmo disebut sebagai salah satu yang mungkin dilepas. Tawaran 75 juta euro dari Bayern menunjukkan keseriusan klub Jerman itu. Jika performa Olmo tak segera membaik, Barcelona bisa saja membuka negosiasi. Keputusan ini akan jadi langkah penting bagi Barcelona dan juga bagi Olmo yang kini berada di persimpangan antara bertahan di Camp Nou atau mencari tantangan baru di Bayern Munchen. Liverpool kembali terpukul dalam upaya mempertahankan gelar Liga Inggris setelah kalah 0-3 dari Manchester City di Etihad Stadium Minggu malam. Kekalahan ini membuat pelatih Arne Slot jadi sorotan karena tidak memainkan Alexander Isak. Dalam laga itu, City tampil dominan lewat gol Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Jeremy Doku. Sementara itu, lini depan Liverpool kesulitan mencetak gol dan Isak, pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris, tersedia di bangku cadangan. Arne Slot justru memasukkan beberapa pemain lain seperti Gakpo dan Chiesa, tapi tidak menurunkan Isak meski timnya tertinggal 3 gol. Keputusan itu membuat banyak pendukung Liverpool kecewa dan mempertanyakan strategi sang pelatih. Hasil ini juga menambah catatan buruk Liverpool musim ini. Mereka baru menang sekali dari 6 pertandingan terakhir di Premier League dan kini tertinggal 8 poin dari pemuncak klasmen Arsenal. Tekanan terhadap Slot semakin besar, performanya mulai diragukan, terutama dalam mengatur rotasi pemain dan memanfaatkan Isak yang dibeli mahal dari Newcastle United. Jika tidak segera bangkit, peluang Liverpool mempertahankan gelar Liga Inggris bisa benar-benar hilang. AC Milan kembali kehilangan poin saat menghadapi tim papan bawah Serie A. Hasil ini membuat pelatih Massimiliano Allegri frustasi karena timnya belum bisa tampil konsisten. AC Milan sebenarnya mampu mengalahkan tim besar seperti Napoli, AS Roma, bahkan menahan Juventus. Namun mereka justru kesulitan saat melawan Cremonese, Pisa, dan Parma, lawan yang seharusnya bisa dikalahkan dengan mudah. Kesalahan individu dan hilangnya fokus jadi penyebab utama. Beberapa pemain belakang dan tengah gagal menjaga konsentrasi sehingga tim kebobolan meski sudah unggul lebih dulu. Allegri menyoroti lini tengah yang belum seimbang. Luka Modric belum mendapat partner ideal untuk menjaga stabilitas permainan. Akibatnya Milan mudah ditekan saat lawan meningkatkan tempo. Massimiliano Allegri kini berusaha memperbaiki mental dan konsistensi tim. Ia menilai Milan harus belajar lebih tenang dan cerdas saat menghadapi tekanan agar tidak terus kehilangan poin dari tim kecil jika ingin bersaing merebut gelar juara. Manchester United sedang pusing setelah striker utama mereka Benjamin Sesko mengalami cedera lutut saat melawan Tottenham Hotspur. Cedera ini membuat Sesko diperkirakan absen cukup lama. Situasi tersebut membuat MU mulai mencari pengganti di lini depan. Muncul kabar bahwa Setan Merah akan memanggil kembali Rasmus Højlund yang sedang dipinjamkan ke Napoli. Namun, pakar transfer Fabrizio Romano membantah rumor itu. Menurutnya, MU tidak memiliki klausul pemanggilan kembali dalam kontrak peminjaman Højlund, sehingga sang striker tidak bisa kembali ke Old Trafford sebelum masa pinjamannya di Napoli berakhir. Selain itu, Rasmus Højlund dikabarkan juga belum ingin kembali karena ia menikmati karirnya bersama Napoli sejauh ini. Sebagai alternatif, MU bisa memberi kesempatan pada striker muda Chido Obi untuk tampil dan membuktikan kemampuannya di lini depan Setan Merah. Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid mulai jadi sorotan setelah performanya menurun dalam beberapa pekan terakhir. Pemain asal Brazil itu tidak mencetak gol ataupun assist dalam 6 laga terakhir dan hubungannya dengan pelatih Xabi Alonso disebut sedang renggang.
Masalah ini diperburuk dengan macetnya negosiasi kontrak baru, sehingga masa depan Vinicius Junior di Real Madrid jadi tidak pasti. Menurut laporan Sky Sport, Real Madrid siap melepas sang winger dengan harga 150 juta euro. Nilai fantastis ini akan berlaku mulai musim panas 2026. Beberapa klub Premier League dikabarkan mundur karena harga terlalu tinggi, meski mereka masih memantau situasi. Sementara itu, minat paling besar justru datang dari klub-klub Arab Saudi yang siap menampung Vinicius jika ia hengkang dari Real Madrid. Rumor soal masa depan Antonio Conte di Napoli sempat ramai dibicarakan setelah kekalahan 0-2 dari Bolonya. Conte disebut ingin mundur karena merasa gagal membawa tim tampil maksimal musim ini. Kekalahan itu menjadi yang kelima bagi Napoli di semua kompetisi. Tim asuhan Conte kini berada di peringkat keempat Serie A, tertinggal 2 poin dari Inter dan Roma. Conte dikabarkan kecewa dengan penurunan performa tim dan berencana bertemu manajemen untuk membahas langkah selanjutnya. Ia merasa tanggung jawab atas performa buruk Napoli tidak bisa hanya dibebankan kepada para pemain. Namun Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menegaskan Conte tidak akan pergi. Ia menyebut rumor pengunduran diri itu tidak benar dan memastikan klub masih mendukung penuh sang pelatih. Mohamed Salah sedang mengalami penurunan performa di Liverpool musim ini. Ketajamannya menurun dan kontribusinya di lini depan tidak segarang musim-musim sebelumnya. Dampaknya Liverpool kesulitan mencetak gol secara konsisten, termasuk saat kalah 0-3 dari Manchester City. Legenda Liverpool Steve Nicol menilai pelatih Arne Slot perlu berani mencadangkan Salah. Menurutnya, terus memainkannya hanya akan memperburuk situasi. Memberi waktu istirahat bisa membantu Salah memulihkan performa dan memotivasinya. Meski masih sempat mencetak gol di beberapa laga, Nicol menilai performa keseluruhan Salah jauh dari harapan. Ia yakin melihat permainan dari bangku cadangan bisa memberi perspektif baru bagi Salah sebelum kembali ke performa terbaiknya. AC Milan tampil solid di bawah Massimiliano Allegri musim ini, tapi lini depan mereka masih bermasalah. Para striker belum cukup tajam dan gol lebih sering datang dari Rafael Leao serta Christian Pulisic. Karena itu, Milan mulai mencari penyerang murni baru. Menjelang bursa transfer Januari 2026, Fabrizio Romano melaporkan bahwa AC Milan tengah mengincar striker muda Strasbourg Joaquin Vannicelli. Klub sudah memantau Vannicelli sejak lama, bahkan sejak ia masih bermain di level junior. Namun peluang Milan untuk mendapatkannya dalam waktu dekat cukup kecil. Menurut Romano, Strasbourg tidak mau melepas Vannicelli pada Januari karena menganggapnya pemain penting untuk proyek jangka panjang. Mereka baru akan membuka peluang transfer setelah musim 2025-2026.